Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya Mashuda Aditya, sahabat Qur'anmu. Di video kali ini kita akan lanjutkan belajar ilmu tajwid, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai tingkatan qalqalah. Di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai qalqalah secara rinci, definisinya, huruf-hurufnya, dan kita akan lanjutkan ke tingkatan daripada qalqalah. Sahabat sekalian, seperti apa tingkatan qalqalah dan bagaimana praktek ketika kita membaca Al-Quran? Silahkan simak video ini sampai selesai dan berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pembahasan tingkatan qalqalah dalam ilmu tajwid. Qalqalah yaitu memantulkan bacaan saat sukun atau saat disukunkan. Hurufnya ada 5, berkumpul dalam lafaz qutbu jadin. Sedangkan tingkatan qalqalah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, qalqalah sughra. Yang kedua, qalqalah kubra. Kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan qalqalah sughra. Qalqalah sughra yaitu huruf qalqalahnya terletak di tengah kata atau kalimat. Ini adalah qalqalah sughra. Kemudian pantulan dari qalqalah sughra ini kecil. Contohnya dalam lafaz wa aqsitu, huruf qaf merupakan huruf qalqalah, dia berada di tengah kata, ya, berada di tengah kata, maka pantulannya dia kecil, ya, karena harus melanjutkan ke huruf yang setelahnya. Wa aqsitu, ya, atau di surah Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, ya. Coba kita tulis. Wa ma adraka, ya. Di sini ada huruf ra. Wa ma adraka mal qari'ah. Di sini huruf dal merupakan huruf qalqalah, namun dia berada di tengah kata, ya, di tengah kata al-daraka. Pantulannya dia kecil, ya, karena dia harus melanjutkan ke huruf yang setelahnya. Jadi tidak waqaf di huruf qalqalah ini, harus melanjutkan ke huruf ra dan huruf-huruf yang setelahnya. Maka pantulannya dia kecil, ya. Wa ma adraka, tidak sejelas qalqalah kubra yang nanti akan kita bahas. Kemudian kita contohkan yang berada di tengah kalimat. Di lafaz wala tushtit wahdina. Ini adalah contoh yang berada di tengah kalimat. Qalqalahnya di sini adalah huruf ta, namun di sini berada di akhir kata, tapi harus dilanjutkan ke kata yang selanjutnya. Wala tushtit wahdina. Jadi di sini terletak di tengah kalimat. Kenapa di tengah kalimat? Karena harus melanjutkan ke kalimat yang setelahnya atau ke lafaz yang setelahnya. Wala tushtit wahdina. Beda kalau semuanya kita waqaf di sini, maka bunyi qalqalahnya akan lebih besar. Wala tushtit. Kalau seumpamanya kita waqaf di sini.
Begitu ya, faham untuk qalqalah sughra. Kita lanjutkan untuk qalqalah kubra. Yang dimaksud qalqalah kubra yaitu huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Ini adalah qalqalah kubra. Kemudian pantulan dari qalqalah kubra ini adalah sesuai dengan namanya, yaitu besar. Sangat jelas pantulannya. Seperti apa contohnya? Kita contohkan seperti di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Di sini ayat pertama. Maka gimana cara kita membacanya? Qul huwallahu ahad. Ya, huruf dalnya sukun. Huruf dal ini qalqalahnya sangat besar, sangat jelas, terdengar ya. Berbeda kalau seumpamanya huruf dal ini berada di tengah kata atau di tengah kalimat. Maka dia pantulan qalqalahnya akan kecil seperti di lafaz wa ma adraka. Kalau yang di qalqalah kubra, qul huwallahu ahad wa ma adraka, jadi kecil ya, tipis qalqalahnya. Kemudian kita contohkan lagi di surah Al-Lahab. Ya. Abi Lahabin. Di sini qalqalahnya huruf ba. Berharakat. Kemudian saat kita baca waqaf, maka di sini akan dinamakan qalqalah kubra. Kenapa? Karena huruf qalqalah berada di akhir kalimat dan kita baca waqaf. Abi Lahab. Abi Lahab. Jadi qalqalahnya sangat jelas. Itulah yang dimaksud dari qalqalah kubra. Dan seperti inilah tingkatan qalqalah. Tingkatan pertama qalqalah sughra, tingkatan yang kedua qalqalah kubra, dan silahkan dipraktekkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, bagaimana kalau seumpamanya kita menjumpai ayat yang di sana adalah huruf qalqalah dan bertasydid? Ya, seperti di surah Al-Lahab. Ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabiu watab. Nah, di sini juga sama. Bedanya di sini bertasydid qalqalahnya. Dinamakan qalqalah apa? Qalqalah kubra. Huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat dan kita baca waqaf. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca qalqalah yang di akhirnya ada tasydidnya harus kita baca waqaf, maka tidak langsung dipantulkan. Kita harus tahan sejenak, kemudian baru kita pantulkan. Seperti contoh, kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, jadi harus ditahan sejenak. Kalau kita langsung pantulkan wa tab. Tapi karena di situ ada tasydidnya, maka kita baca wa tab. Jadi seperti itu. Baik, kita masuk praktek ke surah Al-Ikhlas. Nanti akan kita sebutkan apakah ini adalah qalqalah kubra atau qalqalah sughra. Ayat yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di sini qalqalah apa? Di sini adalah qalqalah kubra. Kenapa? Karena huruf qalqalahnya berada di akhir kata, di akhir kalimat, dan kita baca waqaf. Maka qalqalahnya pantulannya sangat jelas. Qul huwallahu ahad. Ya, sama. Yang kedua di sini Allahus samad. Sangat jelas. Kemudian di ayat yang ketiga
lam yalid wa lam yulad. Ya, ada perbedaan di sini. Yalid di sini berada di akhir kata, tapi harus kita lanjutkan ke kata yang selanjutnya. Berarti di sini qalqalahnya qalqalah sugro. Huruf qalqalahnya terletak di tengah kalimat. Jadi qalqalahnya pantulannya kecil. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Di sini berarti qalqalahnya qalqalah kubra. Karena qalqalahnya huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Kemudian yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama, di sini adalah qalqalah kubra. Jadi rata-rata yang berada di surah Al-Ikhlas ini itu adalah qalqalah kubra. Satu yaitu yang qalqalah sughra, yaitu di lafaz lam yalid wa lam yulad. Jadi pantulannya tidak sebesar qalqalah kubra. Kemudian praktek yang kedua di surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, ini ada tasydidnya. Al-haqq. Di sini juga sama ya. Al-haqq. Jadi tidak langsung dipantulkan. Kalau langsung dipantulkan al-haqq. Tapi karena di situ ada tasydidnya maka harus kita tahan. Al-haqq wa tab. Sama. Di sini adalah qalqalah kubra. Dinamakan qalqalah kubra musyaddad. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini juga sama. Wa ma kasab. Dinamakan qalqalah kubra. Ayat yang ketiga sayasla naran dzata lahab. Sama, di sini qalqalah kubra. Di sini juga sama qalqalah kubra. Di sini juga sama qalqalah kubra. Bedanya qalqalah kubra ya, ketika ada tasydidnya di huruf qalqalah yang harus kita baca waqaf, maka di sana harus kita tahan terlebih dahulu, kemudian baru kita pantulkan. Sahabat sekalian, itulah penjelasan dari tingkatan qalqalah dan bagaimana cara kita membacanya, ya. Baik qalqalah sughra maupun qalqalah kubra. Intinya yang harus kita ingat, saat qalqalah berada di tengah kata atau di tengah kalimat, maka qalqalahnya pantulannya lebih kecil, ya, daripada qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra, maka huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat dan harus dibaca waqaf. Maka pantulannya sangat jelas dan sangat besar. Contoh-contohnya tadi sudah kita sebutkan, kita praktek di surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Lahab. Begitulah sahabat sekalian, semoga kita semua diberikan kemudahan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, ya, agar kita bisa lebih menikmati ketika kita membaca Al-Quran. Demikian, silahkan bagi para sahabat yang hendak bertanya atau yang belum jelas, silahkan bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung japri ke nomor WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di pembahasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.